Hai semuanya, balik lagi bersama aku, Gaby di series Banking. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara untuk mengukur intrinsic value dari bank. Nah, di segmen sebelumnya, aku udah jelasin kan tentang revenue model bank. Nah, nggak cuma dalam hal rasio pengukuran kinerja keuangan, tapi juga dalam valuasi bank itu berbeda nih dari industri-industri lainnya. Ya tadi, karena keunikan nature dari bisnisnya itu sendiri gitu. Buat yang lupa, bisa balik dulu ke segmen 2 video 1 dan ditonton dulu biar lebih nyambung untuk masuk ke segmen ini. Intinya, review sedikit, balance sheet dari bank itu sangat penting dan sangat mendrive rasio-rasio kinerja keuangan yang penting gitu untuk bank. Jadi, bagi bank, balance sheet itu adalah segalanya gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan utamanya. Valuasi bank itu bisa pakai jenis valuasi yang mana ya, Ci? Gitu kan. Nah, jangan lupa di Ternak Uang juga udah ada modul tentang valuasi yang dibawakan oleh Chief Valley. Di situ Chief Valley itu menjelaskan bahwa untuk mengukur intrinsic value bisa dipakai ada 3 jenis valuasi, ya kan? Nah, buat kalian yang sudah nonton videonya, Chief Valley itu juga menjelaskan bahwa untuk industri banking, valuasi yang bisa digunakan itu adalah pertama itu discounted cash flow. Dan yang kedua itu relative valuation. Nah, kenapa sih discounted cash flow dan relative valuation itu bisa digunakan di perbankan? Di sini kita akan bahas lebih dalam. Kita masuk dulu pertama yang dari discounted cash flow-nya, ya kan? DCF valuation untuk banking. Nah, ketika kalian lihat DCF valuation kan ada bermacam-macam lagi kan jenisnya. Ada DDM, ada FCFF, FCFF, FCFA, ya kan? Nah, pakainya yang mana sih gitu kan? Jadi, untuk menghitung DCF valuation perbankan, kita hanya cuma bisa pakai DDM, Dividend Discount Model. Dan itu pun kita nggak bisa main semua bank di Indonesia itu dihitung pakai DDM, karena nggak semua perbankan itu memberikan dividen kan. Kita mesti cari tahu dulu bank mana yang memberikan dividen. Nah, kalau kalian tahu dari 42 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya sekitar 20-an bank aja nih yang memberikan dividen. Jadi kita harus lihat lagi nih, kita cek lagi apakah dividennya itu pun yang diberikan itu konsisten atau stabil nggak gitu. Kalau memang konsisten atau stabil, mungkin kita bisa hitung pakai DDM gitu. Contohnya kayak BJTM itu dividennya stabil kan, itu bisa kita hitung pakai dividen discount model. Nah, oke, jadi clear ya, untuk DCF valuation perbankan kita hanya bisa valuasi dengan dividen discount model. Kita tidak bisa pakai DCF tradisional lainnya. Nah, karena udah clear yang DCF valuation, sekarang kita pindah ke valuasi yang kedua ya, yang relative valuation. Nah, sekarang pertanyaannya gini kan, pasti Cigebi relative valuation kan ada banyak tuh di yang diajarin sama Chief Valley di modul valuation. Ada price to earnings, ada price to book value, ada EV/EBITDA, price to cash flow, price to sales, dan lain-lain gitu kan. Nah, buat banking tuh pakai yang mana sih, Ci? Gitu kan. Nah, pertama tuh kalian harus ngerti dulu nih, bahwa sebenarnya dalam relative valuation, bagian apa sih gitu yang mau dihitung gitu kan dari relative valuation. Ketika kita mau menghitung relative valuation, kita tuh either mau hitung enterprise value, yaitu equity ditambah financial liabilities, atau equity value-nya. Pure hanya equity aja nih di sisi kiri dari balance sheet gitu kan. Kita nggak perhitungin liabilities-nya kalau kita mau hitung equity value doang gitu. Nah, bagi bank, karena liabilities di bank itu kan matters banget kan. Liabilities di bank itu tadi again, itu berupa dana pihak ketiga, deposit gitu kan, yang sama bank dijadikan